Assalamualaikum sahabat channel Action Movies. Kembali lagi bersama saya Arka, yang kali ini akan membawakan film berjudul Street Kings, yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang seorang polisi brutal, yang sering membantai para jamet. Tapi pada suatu hari, dia dituduh telah membunuh temannya sendiri. Karakter polisi brutal akan diperankan oleh Mamang John Wick, alias Keanu Reeves. Dan di sini beliau masih muda. Jadi belum gondrong dan berowokan. Pokoknya mirip saya waktu masih norak. So tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saksikan alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria tampan. Bernama Tom Lodlow. Dia adalah seorang detektif yang terkenal brutal. Dan jarang mengikuti aturan. Oleh karena itu dia selalu ditegaskan untuk menyamar. Kali ini Tom diberi misi untuk menangkap dua orang gangster Korea yang terlibat dalam penyelundupan senjata. Di sini Tom berpura-pura menjual senjata kepada mereka. Tapi karena barangnya tidak sesuai permintaan, mereka pun marah-marah kepada Tom. Belum lagi, Tom dianggap rasis karena menghina mata sipit mereka. Alhasil dia pun dihajar oleh dua gangster itu. What's up? What's up, Tom ternyata sengaja mengalah agar dia memiliki alasan untuk membantai para jamet tadi. Sehingga dia tidak akan ditangkap sebagai pembunuh. Karena tindakannya dianggap sebagai pembelaan diri. Tanpa pikir panjang, Tom pun langsung pergi ke markas mereka dan langsung membrutal sejadi-jadinya. Setelah menghabisi semua gangster, Tom sempat meminum beras kencur untuk menenangkan diri. Dia lalu memanipulasi Takapa supaya terlihat seperti baku tembak. Padahal nyatanya mereka dibantai oleh Tom dan hampir tidak ada perlawanan. Selanjutnya Tom menggeledah markas tersebut. Kemudian melihat dua orang wanita yang disekap. Mereka adalah imigran gelap dari Korea yang sedang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Tom pun melepaskan mereka berdua. Tak berselang lama, tiba di lokasi kejadian ialah atasan Tom. Dia adalah Kapten Jack Wonder, yang terkenal sangat tegas di kalangan polisi. Tetapi situasi menjadi tegang, karena rekan-rekan Tom merasa tidak dihargai. Karena Tom terkesan egois dalam bekerja. Mereka pun saling mencibir dan hampir baku hantam. Hey, what the hell is going on? Hey! Untungnya Jack langsung memisahkan mereka semua. Dia justru memuji keputusan Tom. Padahal dia tahu kalau Tom telah memanipulasi TKP. Namun saat Jack menghampirinya, dia mencium bau beras kencur yang sangat menyengat. Alhasil dia pun menyuruh Tom segera pergi ke rumah sakit sebelum para jaksa datang. Karena kalau polisi ketahuan kobam, maka nama baiknya akan tercoreng. Come on, I want to get you to a hospital. Get you away from all those guys. Tom pun melipir ke belakang untuk menunggu ambulans. Namun tiba-tiba, dia dihampiri oleh temannya yang bernama Washington. Dia dulunya adalah teman baik Tom. Tapi semenjak Tom menjadi brutal, Washington mulai tidak suka dengannya. Dan di sini, Washington juga kecewa karena Tom telah membantai semua jamet padahal mereka seharusnya disidang terlebih dahulu. Hey, stay on point, Washington. Singkat cerita, Tom pun pergi ke rumah sakit untuk menjauh dari para wartawan. Di tempat ini, Tom tiba-tiba didekati oleh seorang polisi bernama Kapten James. Dia merupakan anggota dari tim provos alias polisinya. Polisi James memiliki tugas untuk mengawasi setiap polisi, terutama yang korup. James selalu memberikan sebuah kartu nama untuk Tom. James berharap Tom bisa bekerja sama dengannya karena dia mulai mencurigai orang-orang di divisi. Tom salah satunya adalah Jack. Get yourself so far out there that I can't wheelie you back. Setelah James pergi, Tom dihampiri oleh seorang perawat bernama Grace. Dan ternyata wanita ini adalah kekasih Tom. Jadi mumpung ada waktu bersama, mereka berdua pun akhirnya anu-anuan di rumah sakit. Parah pulangnya dari rumah sakit, Tom langsung diinterogasi oleh tim provos terkait tindakannya yang sangat brutal. Untungnya Tom sudah membuat alasan yang sangat masuk akal untuk membela diri. Keesokan harinya, Tom menghadiri pesta yang diadakan Jace untuk merayakan kenaikan pangkatnya. Sambil minum-minum, Tom memberitahu Jace dan rekan-rekannya kalau mereka sedang diawasi oleh James. Jack lalu mengatakan kalau semua itu karena Washington. Dia adalah orang yang melaporkan divisi Jace yang dianggap korup olehnya. Menurut Jace, Washington masih dendam
karena pernah dikeluarkan dari tim. Dan sekarang Washington berusaha menjatuhkan Tom CS. Mendengar itu Tom pun sangat ingin menghajar Washington. Akan tetapi dia ditahan oleh rekan-rekannya. Do not. And I repeat, do not. Beberapa hari setelahnya, Tom memutuskan untuk membuntuti Washington. Dia ingin memberinya pelajaran dengan menghajarnya. Tapi saat Tom mengikuti Washington ke Indomaret, dia melihat ada dua perampok bertopeng dan bersenjata. Sontak Tom Pot mengurungkan niatnya. Dia lalu berubah pikiran dan ingin menolong Washington. Karena sebenci apapun Tom tetap menganggapnya sebagai teman. Awalnya Washington mengira kalau Tom ingin menyerangnya. Oleh karena itu, mereka berdua sempat baku hantam. Namun setelah perampok masuk, keduanya langsung bersembunyi di balik. Sedangkan dua perampok tadi menembakkan senjatanya ke segala arah. Di sini Tom berusaha menyerang para jamet. Tapi tembakannya sempat meleset ke pundak Washington. Dan nasnya Washington terbunuh oleh mereka. Polisi yang mendengar kejadian itu pun segera datang ke Indomaret. Di sini Tom mulai ketar-ketir karena video CCTV sempat merekam pergelutannya dengan Washington. Jika rekaman tersebut dilihat oleh James atau jaksa, maka Tom akan menjadi tersangka utama. Jack pun tidak akan membiarkan anggotanya tertangkap. Maka dari itu, dia menyuruh Tom untuk menghilangkan rekaman CCTV-nya. You are the tip of the fucking spear. This won't be here. Forgot to put the disc in the recorder. Tanpa pikir panjang, Tom akhirnya mengambil rekaman tersebut sebelum James dan para jaksa datang. Sejak kejadian tersebut, Jack terpaksa memindahkan Tom ke divisi lain, yaitu divisi pengaduan. Setiap hari, Tom harus menghadapi orang-orang yang mengadu ke polisi. Mulai dari yang normal hingga yang tidak masuk akal. Suatu hari James datang menemui Tom. Dia ingin membicarakan tentang kematian Washington yang tidak wajar. Menurut laporan Tom, hanya ada dua perampok yang masuk ke Indomaret. Tapi nyatanya, tim forensik menemukan 3 jenis peluru di dalam tubuhnya. Yang mana salah satunya adalah milik Tom. Dan sekarang, James meminta rekaman CCTV yang dicuri oleh Tom untuk membuktikan. Apakah Tom dan timnya terlibat dalam pembunuhan tersebut? To the video from the store. What video? I tried to save you, Detective Ludlow. You're winning. Tom yang tidak mau urusannya menjadi rumit, akhirnya memberitahu Jack tentang kecurigaan James. Hal itu pun membuat Jack mencak-mencam di kantor James. Dia tidak terima dengan tuduhan yang dilayangkan kepada Tom dan timnya. Di sini James pun mengatakan kalau dia memang tidak suka dengan Jack. Dia sudah tahu kelakuan Jack yang kotor. Demi bisa naik pangkat, dia juga tahu kalau Jack selama ini memanfaatkan anggotanya, termasuk Tom, agar bisa menjadi komandan. You know, if you went to the chief and you asked him to You have open no a case. business being a commander. Shut up, Jack. Does your wife know? It's a two-way street, buddy. You can't ride the tiger forever. Keesokan harinya, jasad Washington akhirnya dimakamkan setelah proses otopsi selesai. Tom dan divisinya pun turut hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Di pemakaman, Tom melihat istri Washington yaitu Linda. Tom yang merasa prihatin, akhirnya menghampiri wanita tersebut. Akan tetapi Linda tidak mau berbicara dengan Tom sama sekali. Excuse me. Setelah pulang dari pemakaman, Tom menemui detektif Poldiska yang sekarang menangani kasus Washington. Dan usut punya usut, dia dipaksa oleh kepolisian untuk memanipulasi kehadiran Tom di Indomaret. Dan hal tersebut pun membuatnya pasal karena harus membersihkan nama baik Tom. Kemudian Tom ingin ikut dalam penyelidikan, tapi Paul melarangnya. Terlebih lagi kasus ini sudah mendapatkan nama tersangka yaitu Fremont dan Cotes atau sebut saja Tuki Myth dan Paijo. Fremont and Coates. The lab found saliva on the cigarette butt and the bandana. See you around. Tom lalu memberitahu rekan-rekannya untuk menangkap 2 jamet itu, akan tetapi mereka tidak mau ikut. Terutama asisten Jace yang bernama Kledi alias Samedi. Tom pun akhirnya nekat menemui Jack di rumahnya untuk membicarakan tentang Tuki Myth dan Paijo. Tom kemudian berkata kalau dia ingin menghabisi mereka berdua yang telah membunuh Washington. Walaupun sempat bertengkar, Washington tetap dianggap sebagai teman. Namun sayangnya, Jack tidak mengizinkan Tom, sebab resikonya terlalu besar kalau ketahuan oleh James. Listen to me.
this, it's time to turn the page and close the book. Keesokan harinya, Paul mengajak Tom berbicara empat mata di sini. Dia mengatakan kalau Washington ternyata bermain kotor. Secara diam-diam, dia memiliki bisnis narkoba dan bekerja sama dengan Tuki Mies dan Paijo. Tapi pada akhirnya kesempatan mereka dilanggar, sehingga Washington pun dibunuh. Paul juga mengaku kalau dia sempat diancam oleh James untuk mengungkap kebusukan Tom juga. Tapi karena Tom sudah tahu, dia pun memilih untuk bekerja sama dengannya. Why do you think we're in the goddamn bathroom? No shame if you want to take your pass. Malamnya Tom dan Paul pun menyelidiki kasus ini bersama. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah melacak lokasi terakhir Tuki Mies dan Paijo. Di sana, ada seorang jamet bernama Quickes yang tiba-tiba melarikan diri. Karena curiga, Tom dan Paul pun mengejarnya. Untungnya Tom berhasil menjatuhkan Quickes, hingga tubuhnya menyangkut ke kawat berduri. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Tom untuk menyiksanya. Karena kesakitan, Quickes akhirnya memberitahu orang yang mengenal Tuki Mies dan Paijo, yaitu Grill. Who knows? All right, who knows him? Look, Grill, man, the motherfucker, he knows all of them, right? Hey, dude's name is Grill, man. He's from 40's Town, that's it. Tanpa berpikir panjang, Tom dan Paul pun segera mendatangi rumah Grill. Dan di sana, Tom langsung menodongkan pistol, lalu menyiksanya tanpa ampun. Whoa! Stop! Tom terlihat sangat brutal hingga membuat Grill ketakutan. Bahkan Paul pun heran, kenapa rekannya bertindak sesadis itu. Tom kemudian mengancam akan menjebloskan Grill ke penjara, kalau dia tidak mau membocorkan lokasi Tuki Mies dan Paijo. I ain't no fucking snitch, man. I know that. Alright, man. Fuck it, man. Setelah itu, Tom membawa Grill ke penjara untuk sementara waktu. Nantinya, dia akan membebaskan si jamet kalau sudah mengetahui lokasi Tuki Mies dan Paijo. Keesokan harinya, Tom kembali menemui Linda. Kali ini dia berjanji akan segera menangkap pelakunya. Tapi sebelum itu, dia ingin menanyakan tentang sejumlah uang yang dimiliki oleh Washington. Menurut kepolisian, uang tersebut adalah uang haram. Tapi Linda tidak percaya sebab uang itu adalah hasil dari penjualan rumahnya. Linda juga mengatakan kalau Washington sengaja dijebak untuk menutupi kebusukan para polisi koruptor. Lebih lagi dia cukup dekat dengan James. So we sold our house. Anything else, detective? Saat Tom kembali ke kantor, Samidi tiba-tiba mendekatinya dan memberikan barang bukti dari kasus pembunuhan Washington. Barang bukti yang dimaksud adalah peluru milik Tom yang sempat menancap di tubuh Washington. Samidi juga mengatakan kalau Tom tidak akan dicurigai lagi. Tak selang lama, Tom mendapatkan telepon dari Grill. Jamet itu kemudian memberitahu nama Winston, seorang jamet yang tahu keberadaan Tuki Mies dan Paijo. Tanpa membuang waktu, Tom pun mengajak Paul untuk menemui Winston. Something called the cookie jar in reference to corruption. Dig down. Whoa! Watch it! Setelah menemui Winston, Tom dan Paul diarahkan ke sebuah rumah di mana Tuki Mies dan Paijo bersembunyi. Setibanya di sana, mereka lagi-lagi tidak menemukan keduanya. Tapi anehnya, mereka melihat banyak bercak darah dan mencium bau busuk yang mencurigakan. Dan tidak disangka-sangka, Tuki Mies dan Paijo ternyata sudah tewas. Mereka dikubur di halaman pekarangan rumah, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Want me to put it out? Found them. Fuck you. I'm doing my best. Why do you frame two dead dudes? Tom pun langsung curiga kalau dua jamet itu bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Dia yakin kalau dalang dari semua ini adalah orang yang menghabisi mereka berdua. Oleh karena itu, Tom ingin meminta bantuan dari Winston sekali lagi. Malam harinya, Paul menghubungi Tom, dan dia mengatakan kalau Winston sudah menemukan dua orang jamet yang kemungkinan adalah pembunuh Washington yang sebenarnya. Namun sebelum pergi ke sana, Tom memutuskan untuk mengunjungi Linda dan meminta maaf karena dia pernah bersikap kasar kepada suaminya. Dia lalu memberikan rekaman CCTV Indomaret agar Linda tahu seperti apa kejadian sebenarnya. Selain itu, Tom berjanji akan segera menghabisi para pembunuh Washington. Di sini pun terungkap kalau Tom merasa senasib karena dia juga pernah kehilangan istri.
But I won't bring him back. Not in my name. Please. Setelahnya Tom langsung bersiap untuk menemui Jamet yang dimaksud oleh Winston. Dia pun menyiapkan senjata untuk membrutal. Awalnya dia ingin pergi sendirian. Tapi Paul memaksa ingin ikut. Mau tak mau, Tom akhirnya mengizinkannya. Dan sebelum berangkat, Tom dicegat oleh James. Dia hendak menangkap Tom malam itu juga. Namun Tom mengatakan kalau dia ingin brutal dan menghabisi pembunuh Washington terlebih dahulu. Di sisi lain, James juga sebenarnya membutuhkan kebrutalan Tom untuk menangkap para Jamet. Alhasil dia pun membiarkannya pergi. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan orang yang dimaksud Winton. Sebut saja dia Ibo atau Juna. Tanpa banyak basa-basi, Tom langsung mengeluarkan narkoba dari saku bajunya. Dia pura-pura ingin membantu mereka dalam hal jual beli barang haram. Namun ternyata Junet sudah tahu siapa Tom sebenarnya. Dia juga tahu kalau Tom ingin membalaskan dendam Washington. Dan tak disangka-sangka mereka berdua adalah anggota polisi. Sontak mereka pun langsung menyerang Tom dan Paul. I know these guys! Akibat baku tembak itu, Winston tewas. Dan Paul sekarat setelah lehernya terkena tembakan Juna. Tom pun tidak tinggal diam dan langsung membantai dua polisi korup tersebut. Sayangnya, Tom gagal menyelamatkan Paul yang sudah kehabisan darah. Dia pun memutuskan untuk mengunci Grace dan mengobati luka di tubuhnya. Tapi kemudian, Tom terkejut saat melihat televisi yang memberitakan kejadian. Kemudian baku tembak tadi, padahal insidennya baru saja terjadi. Dia pun curiga kalau dia sudah dicebak sejak awal. Tom lalu menyuruh Grace untuk menjauh darinya sebelum hal buruk terjadi. Dan benar saja, rekan Tom yang bernama Santos dan DeMille tiba-tiba menggerebek rumah Grace. Mereka lalu menangkap dan membawa Tom ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, akhirnya terungkap kalau dalang dari pembunuhan Washington adalah kaptennya sendiri yaitu Jack. Selain itu, Jack juga memiliki jaringan narkoba yang dibantu oleh Ibro dan Junet. Akan tetapi, bisnis Jack mulai terancam ketika Tom menyelidiki kasus pembunuhan Washington. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjebaknya. Not that smart, Santos. Who's in? It's a wonder caper all the way. Washington wasn't giving me up to pigs. Tom lalu diam-diam membuka brogolnya dengan kawat. Dan setelah lepas, dia langsung mengganggu DeMille yang sedang menyetir. Alhasil mobilnya pun bertabrakan dengan kendaraan lain. Sialnya Tom justru pingsan. Setelah itu, kemudian mereka membawanya ke tempat yang pernah digunakan untuk mengubur Tukimin. Dan Paijo di sini Tom kembali diikat dan hendak dihabisi. Tapi walaupun diikat, Tom mampu membacok kepala DeMille dengan sekop dan menghabisi Santos dengan satu tembakan. Di lain pihak, Samidi sedang menyiksa Linda. Dan dia diperintahkan oleh Jaicet untuk mengambil rekaman CCTV yang pernah dicuri Tom. Beruntung Tom sampai di sana tepat waktu. Dia pun segera melumpuhkan Samidi, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Go, Linda. Wherever it is you gotta go. Where you gonna go, cop killer? Keesokan paginya, Tom mendatangi Jack di rumahnya. Tom lalu bertanya, kenapa Jack tega menjebaknya. Padahal selama ini dia telah menganggap Jack sebagai sahabat dan keluarganya. Trying to save you! You backed me up in a fucking... You knew they were cops! Those guys are so deep undercover that they... Fuck them all! They're diamond dust! Setelah adu bacot, Jack sempat mengajak Tom bekerja sama untuk menutupi semua kasus yang ada. Akan tetapi Tom sudah muak dengannya. Dan dia langsung menghajarnya habis-habisan. Dalam duel ini, Tom berhasil memborgol tangan Jack. Kemudian dia mengeluarkan pistol dan hendak membunuhnya. Tapi tiba-tiba, Jack memberitahu sebuah rahasia yang sangat mencengangkan. Jack ternyata memiliki banyak uang, narkoba, hingga rahasia para pejabat yang dia simpan di dalam tembok rumahnya.
Jack lalu mengajak Tom untuk memulai lembaran baru. Dan dia berjanji akan memberikan semua benda tersebut kepada Tom. Namun Tom kini sudah bertobat. Dia ingin menjadi polisi yang jujur dan adil. Dan untuk mengakhiri masa-masa brutalnya, Tom pun menembak Jack sampai modar. Di akhir film, Tom menghubungi James untuk mengambil semua bukti kejahatan Jaja. Di sini terungkap kalau James sengaja membiarkan Tom membunuh rekan-rekannya agar dia tidak perlu repot menggunakan kekerasan. Dan sebagai rasa terima kasih, James pun tidak jadi menangkap Tom. Intinya dia dijadikan alat. Segitu dulu. Untuk hari ini, saya akan mewakili kru channel Action Movies mengucapkan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.